moments later. Hai semua, saat ini kami kelompok 3 ingin membahas materi mengenai perencanaan SDM dari mata kuliah Manajemen SDM oleh dosen pengampu Enci Rita Norcetarore. Saat ini kita masuk dalam materi perencanaan sumber daya manusia. Nah, apa sih itu perencanaan SDM? Perencanaan SDM atau Human Resource Planning adalah proses sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia organisasi dengan rencana strategisnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang memadai, kompeten, dan berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, mengapa perencanaan SDM penting? Coba teman-teman bayangkan sebuah perusahaan yang tiba-tiba mengalami pertumbuhan pesat. Jika tidak ada perencanaan SDM yang matang, perusahaan bisa kekurangan tenaga kerja sehingga proyek-proyek menjadi terhambat. Sebaliknya, jika terlalu banyak karyawan, biaya operasional akan membengkak. Perencanaan SDM membantu menghindari situasi seperti ini dengan memastikan bahwa jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, proses perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Memahami pekerjaan apa saja yang diperlukan, keterampilan apa saja yang dibutuhkan, dan berapa banyak orang yang diperlukan. Yang kedua, peramalan. Menebak-nebak apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, apakah perusahaan akan berkembang, menyusut, atau berubah arah. Dengan peramalan, kita bisa memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang ketiga, perencanaan program. Membuat rencana-rencana konkret untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, seperti merekrut karyawan baru, melatih karyawan yang ada, atau mengembangkan program karir. Nah, yang keempat, implementasi. Menjalankan rencana-rencana yang telah dibuat. Yang terakhir, evaluasi. Memeriksa apakah rencana yang telah dibuat berhasil atau tidak. Jika tidak, perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian, manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, efisiensi. Mengurangi pemborosan karena sumber daya manusia yang digunakan secara optimal. Yang kedua, produktivitas. Karyawan yang tepat akan meningkatkan perusahaan. Yang ketiga, stabilitas. Perusahaan menjadi lebih stabil karena tidak mudah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang terakhir, pertumbuhan. Perencanaan SDM yang baik mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, tantangan dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama, perubahan yang cepat. Dunia bisnis terus berubah, sehingga perencanaan SDM harus fleksibel. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Tidak semua perusahaan memiliki anggaran yang besar untuk program SDM. Yang terakhir, kurangnya keterampilan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam materi perbedaan SDM dan MSDM. Seringkali istilah SDM dan manajemen sumber daya manusia dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. SDM merujuk pada individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi, sedangkan MSDM adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola dan mengembangkan SDM secara efektif. MSDM melibatkan berbagai fungsi seperti perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan hubungan industrial. Selanjutnya, praktik dan strategi sumber daya manusia. Praktik SDM meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan mengembangkan SDM. Beberapa contoh praktik SDM meliputi pertama, yaitu rekrutmen dan seleksi, mencari, memilih, dan merekrut kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang kosong di organisasi. Selanjutnya, kedua, pelatihan dan pengembangan, memberikan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang ketiga, kompensasi dan benefit, menentukan sistem pengajian
penggajian, tunjangan, dan benefit yang adil dan kompetitif. Selanjutnya, evaluasi kinerja, menetapkan sistem untuk menilai kinerja karyawan secara berkala dan memberikan feedback. Selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan industrial, membangun hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya yaitu strategi SDM. Strategi SDM adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan SDM. Selanjutnya kita masuk dalam strategi SDM. Pengertian dari strategi SDM adalah kerangka kinerja yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan SDM. Strategi ini harus selaras dengan strategi bisnis organisasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Beberapa contoh strategi SDM meliputi: pertama, strategi talent acquisition, yaitu membangun strategi untuk menarik dan merekrut talenta terbaik. Yang kedua, strategi pengembangan karir, yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karir mereka di organisasi. Yang ketiga, strategi motivasi dan retensi, meningkatkan motivasi karyawan dan mempertahankan karyawan berbakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi pengembangan budaya organisasi, membangun budaya organisasi yang positif dan mendukung kinerja karyawan. Nah, kesimpulan dari kelompok 3 yaitu perencanaan SDM adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan bisnisnya. Di sini kelompok 3 mengambil contoh studi kasus pada perusahaan PT Lion. Yang menjadi masalahnya adalah yang pertama yaitu pertumbuhan yang besar, perluasan armada dan rute penerbangan yang cepat menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang meningkat drastis. Yang kedua, kualitas pelayanan. Tingkat keluhan pelanggan terkait pelayanan seringkali menjadi sorotan. Yang ketiga, pergantian karyawan. Tingkat pergantian karyawan cukup tinggi, terutamanya di posisi frontline. Yang menjadi penyelesaian dari masalah ini adalah yang pertama, perencanaan yang komprehensif. Melakukan perencanaan SDM yang matang dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan perusahaan, kebutuhan kompetensi, dan tren industri penerbangan. Berikutnya, rekrutmen yang selektif, memperketat proses rekrutmen dengan fokus pada kandidat yang memiliki kualifikasi dan sikap kerja yang sesuai dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, program pelatihan yang intensif, memberikan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan terutama di bidang pelayanan pelanggan. Yang keempat, sistem pengembangan karir, yaitu menyediakan jalur karir yang jelas bagi karyawan untuk memotivasi mereka dan mengurangi tingkat pergantian karyawan. Terakhir adalah evaluasi yang kinerja berkala, melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi karyawan yang berpotensi dan memberikan penghargaan yang sesuai.